Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan Iran habis-habisan. Trump menyebut Iran hancur karena harga minyak akan turun drastis usai perang berakhir. I think most of the people in this room understand that as soon as it's over, it's going to drop like a rock. I think it goes below where it was because there's so much oil. It's not like it would be a problem if there wasn't a lot. There's so much oil out there. But core inflation has dropped. Grocery prices are down. Used car prices are down. Rent is down. The only thing that is up is the gasoline, and that's coming down. But, with all of this, and I say it again, we had to do this little excursion. Because if we didn't, if they had a nuclear weapon, this world would be, it would be a horror. It would be a world that would live in fear. And it should have been done for 47 years by other presidents and other countries, frankly, but it wasn't. They were all afraid of Iran. It's very strong, was a very strong country. We've blown the hell out of them, if you want to know the truth. But we've leashed American energy with that simple policy of drill, baby drill. And I'll tell you, we're producing more oil and gas now than we ever have at any time. And we're investing over $1.5 trillion next year in the military. And we have the strongest, the greatest military by far anywhere in the world, stronger than any other country by far. And thanks to our warriors and their allies, the Israeli Defense Forces today, the Iranian regime has none of those things that we talked about: Navy, Air Force, anti-aircraft capacity, no radar. And again, dozens of their leaders are no longer with us. They're elsewhere. Most importantly, though, thanks to our blockade. The blockade has been unbelievable. They're unable to export any energy. Seorang pria melakukan aksi yang sangat membahayakan. Pria ini naik ke atas kap mobil dan meminta pengemudinya menghentikan laju kendaraannya. Sempat terdengar teriakan maling, sehingga sejumlah pengendara membantu upaya sang pria. Saat berhenti, pengendara mobil tersebut sempat bersitegang dengan pria yang di atas kap. Dari arah pinggir tol Kebonjeruk ke arah Jalan Es Parman, Jalan Es Parman, Jalan Raya. Oh, nggak sempat keributan ya, tapi ya? Nggak ada keributan. Tadi saya kira juga itu lagi syuting sinetron. Kan biasanya kalau ribut-ribut begitu biasanya kan ada teriak-teriakan apa gimana. Ini enggak, cuma yang lakinya itu kan naik ke atas kap mobil ya. Cuma berhenti dulu, cuma gitu doang. Saya pikir lagi syuting sinetron. Belum diketahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Hingga kini, Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat masih menunggu laporan dari korban untuk datang ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ruas jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam banjir setelah hujan deras mengguyur Jakarta. Ketinggian banjir pun 40 hingga 60 cm membuat arus lintas tersendat. Sementara beberapa kendaraan yang nekat menerobos mogok. Diguyur hujan deras, banjir kembali merendam ruas jalan Ciledug Raya di persimpangan Seskual Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sabtu sore. Ketinggian banjir 40 hingga 60 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya lumpuh. Sejumlah sepeda motor mogok lantaran nekat menerobos banjir. Akibat jalan tak bisa dilewati, terjadi kemacetan panjang. Kalau setiap hujan pasti jadi banjir semenjak tanah lahan itu ditutup sungainya. Jadi akibatnya seperti ini. Sudah berapa tahun sih pakai gini. Walaupun ada penyedotan air pun pasti tetap banjir. Ada penyerapan di sini situ pun pasti masih banjir kayak gini. Lokasi ini menjadi salah satu titik rawan banjir setiap hujan deras. BPBD DKI Jakarta mencatat ada 12 RT di Jakarta Selatan yang terendam banjir akibat meluapnya Kali Krukut. Warga berharap Pemprov DKI memiliki solusi tepat untuk mengatasi banjir. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing setinggi 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Percisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Telah terjadi longsor di areal Percisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sukaresmi dan juga pemerintah Kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan. Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Pemirsa, viral 2 polisi lalu lintas di Badung, Bali diduga meminta uang saat menilang wisatawan asing yang melanggar lalu lintas. Kedua oknum polisi tersebut diperiksa intensif dan akan disanksi tegas jika terbukti melakukan pungli. Inilah video viral saat 2 polisi lalu lintas menilang pelanggaran lalu lintas turis asing yang mengendarai sepeda motor. Oknum polisi tersebut mengatakan denda yang dikenakan sebesar Rp500.000. Namun belum menerima uang, oknum polisi yang lain menyadari jika kejadian tersebut direkam hingga momen tersebut terputus. We leave tomorrow. Thank you so much. You are my brother. Setelah viral, Polres Badung menyatakan kejadian itu terjadi pada Maret lalu. Turis asing tersebut terbukti tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas. Kedua oknum polisi tersebut dipastikan belum menerima uang. Kini keduanya masih diperiksa dan akan ditindak tegas jika terbukti. Tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apapun oleh petugas. Menyikapi peristiwa ini, saya telah memerintahkan jajaran Propam, dalam hal ini adalah pengamanan internal, telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut secara intensif untuk mengetahui secara menyeluruh kronologis kejadian pada saat itu. Dan tentunya kami tegaskan, apabila dalam peristiwa tersebut didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami akan melakukan tindakan tegas, profesional, proporsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, denda tilang untuk pelanggaran tidak menggunakan helm sebesar Rp250.000 dan menerobos lampu lalu lintas sebesar Rp500.000. Ya, pemirsa, sebut penyelesaian konflik di tangan Amerika, Iran siap diplomasi maupun perang terbuka. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di INC. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di INC yang pemirsa. Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar di pangkalan militer tersebut termasuk di antaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat.
This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Tampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Iran tetap terbuka untuk berdialog damai dengan Amerika Serikat. Namun pembicaraan diplomasi tersebut dengan syarat Amerika harus berhenti melontarkan ancaman terhadap Iran. Konflik di Timur Tengah belum kunjung berakhir sejak 28 Februari. Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada bulan April lalu. Iran menolak perundingan putaran kedua dengan Amerika Serikat lantaran tuntutan AS dianggap tidak realistis. Meski begitu, Iran tetap terbuka untuk berdialog dengan AS. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut diplomasi dengan Amerika Serikat terbuka dengan syarat Amerika harus berhenti ancam Iran dan mengubah pendekatan ekspansionis atau strategi perluasan pengaruh dan wilayah untuk meningkatkan dominasi. Diketahui Presiden AS Donald Trump mengklaim perang melawan Iran telah berakhir. Namun Amerika tetap mempertahankan pasukan militernya di Timur Tengah dan blokadenya di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan pasukan Amerika Serikat terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat memfokuskan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan pasukan Amerika menaiki helikopter dan lepas landas. Sementara itu, beberapa kapal terus berpatroli di perairan Selat Hormuz. Mereka juga menahan sejumlah kapal dari negara lain yang hendak melintas.